Baik, terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang cloud computing awan, yaitu saya menggunakan Google Drive. Oke, sekarang pengertian Google Drive yang akan saya jelaskan ya, yaitu Google Drive ini adalah layanan Google untuk media penyimpanan data online, daring atau berbasis cloud atau internet yang pertama kali beredar pada tanggal 24 April 2012. Pada dasarnya, layanan Google Drive sama seperti CloudStorage lain semacam Dropbox atau OneDrive. Kemudian aplikasi ini tersedia dalam bentuk desktop ataupun smartphone. Pada beberapa jenis ponsel Google Drive dan Google Drive menjadi aplikasi bawaan yang terinstall secara otomatis di sistem. Nah, di Google Drive kita dapat menyimpan file-file dokumen, gambar, video dengan kapasitas gratis sebesar 15 GB ya. Jika kita ingin lebih dari itu, maka kita harus upgrade akun kita. Sementara itu dapat menyimpan, mengedit, dan mengambil data ya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang fungsi Google Drive ya, seperti gambar yang sudah terstruktur seperti ini. Kita dapat menyimpan file, mengupload file atau folder, mencari data atau mengirim data atau chat atau mengedit data. Nah, ada beberapa fungsi dari Google Drive itu. Yang pertama, untuk menyimpan file. Yang kedua itu bisa berbagi file ya, Nah, ketiga edit file. Kemudian yang keempat itu melakukan backup data. Oke, sekarang kita lanjut pada bagaimana manfaat dari Google Drive itu. Seperti gambar itu, bahwa data dapat tersimpan dengan aman. Data dapat tersimpan dengan aman. Kemudian data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun selama kita dapat terkoneksi di internet kita. Cukup menggunakan smartphone atau desktop kita ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan Google Drive itu, yang pertama itu jumlah memori penyimpanan cukup sebesar 15 GB. Kemudian yang kedua itu dapat menyimpan berbagai data. Dapat menyimpan berbagai data seperti teks dokumen, gambar, audio, dan file-file lainnya. Kemudian dapat berbagi file. Di sini kita bisa berbagi file itu menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Dan kemudian data dapat tersimpan dengan aman. Oke, sekarang kita dapat membuka Google Drive ya. Kita cari saja yang namanya Google Drive. Sekarang sudah muncul Google Drive ya, kita klik saja Google Drive. Sekarang sudah muncul seperti ini ya. Ini merupakan situs resmi Google Drive yang akan kita cari nanti. Kemudian kita klik saja dan pastikan kita sudah memiliki akun di setiap Google Drive kita yang sudah saya jelaskan tadi ya. Setiap akun yang kita gunakan dalam Google Drive itu harus memiliki akun ya. Kalau kita ingin menambahkan akun kita, yang mau kita melihatkan data-data kita atau file-file data kita, lalu ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan di dalam Google Drive itu, yaitu bagaimana kita dapat mengupload file, kemudian mengupload folder kita. Seperti yang sudah saya buat ya. Seperti ini ya, misalnya folder-folder yang sudah saya buat ini. Oke, dan saya juga akan mau menjelaskan bagaimana kita dapat membagikan folder kita. Kita klik saja titik 3 atau klik kanan, kemudian kita klik yang namanya bagikan, atau kita salin langsung, dan saya menggunakan bagikan ya. Atau kita bisa menambahkan orang atau grup langsung dari sini ya. Atau kita bisa saling link. Tapi sebelum kita mengirim
atau menyalin link kita pastikan kita perlihatkan mau apakah kita mau membatasi link kita atau kita boleh memperlihatkan siapa saja yang melihat. Kalau kita menggunakan dibatasi itu berarti setiap orang yang buka link kita itu harus mendapat izin dulu dari pemilik link tersebut, atau harus mendapat izin dulu dari saya. Misalnya begitu. Kalau kita mau menggunakan siapa saja yang memiliki link ini, berarti mereka bisa membuka link tanpa izin kita ya, atau pemilik link tersebut. Kemudian kita boleh sharing link, kemudian kita boleh membagikan melalui media sosial yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dari penjelasan yang dari awal tuh kita klik selesai, kemudian kita boleh membagikan link kita melalui media sosial kita. Oke, sekarang fitur selanjutnya itu Google Dokumen ya. Google Dokumen ini mirip dengan Word. Kita boleh menggunakan kosong dari tempat langsung juga boleh, atau Google Spreadsheet. Ini juga sama seperti Excel ya. Kita boleh dari service kosong atau dari template seperti yang sudah saya jelaskan dari Google Dokumen ini ya. Oke. Kalau Google Slide ini mirip dengan PowerPoint atau PPT ya. Nah, kita boleh buat langsung dari Google Drive juga bisa, atau kita bisa mengumpulkan atau Google Formulir itu kita boleh membuat formulir itu juga bisa ya. Oke. Sekarang fitur apa namanya, menambahkan folder baru juga bisa ya. Nah, seperti ini folder-folder yang sudah saya buat ini. Nah, tampilan seperti itu. Kemudian fitur yang lainnya itu kita boleh mau menggunakan fitur ini juga boleh. Oke. Dan pastikan akun kita sudah ada ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu penjelasan saya menggunakan bagaimana kita menggunakan cloud